sahabat-sahabat semuanya, selamat malam untuk saudara-saudara dan juga teman-teman, adik-adik yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang satu minggu bekerja kita, sepanjang satu minggu kegiatan kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat menyambut Sabda Tuhan yang suci sambil belajar Alkitab online. Pada malam hari ini kita mau mempelajari tentang surga. Saya lihat ada juga adik-adik yang memasang background-nya surga. Saya yakin kita semua rindu untuk pergi ke surga, untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Malam hari ini kita akan pelajari mengenai surga yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Pendeta Sony Sipayung. Pendeta Sony juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah masuk. Dan untuk saudara-saudara yang rindu untuk bertanya, rindu untuk didoakan dan juga belajar lebih lanjut, boleh langsung chat di kolom chat Zoom atau juga menuliskan komentar di Facebook dan YouTube Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan pada malam hari ini kita bersyukur juga karena teman-teman kita dari juru bahasa isyarat akan menerjemahkan pekabaran malam ini ke dalam bahasa isyarat. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita persiapkan hati kita, marilah kita undang Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau telah melindungi kami, menjaga kami sampai pada saat ini, kami masih bisa untuk belajar Alkitab online. Kiranya Roh Kudus mau hadir dalam hati kami, memberikan kami kebijaksanaan dan juga hati yang lembut, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Sony Sipayung dengan kuasa, hikmat, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kesempatan kali ini saya serahkan pada Pendeta Sony Sipayung. Baiklah, saya akan menjawab lebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemarin malam ya. Yang pertama pertanyaannya, Tuhan itu sangat baik dan Maha Pengampun. Kenapa pada saat masa penghakiman seluruh umat manusia yang berdosa tidak diampuni dan dihapuskan saja dosanya agar semua manusia itu masuk surga, bahagia dan bersenang-senang dan dapat merasakan indahnya surga bersama dengan Allah? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Tetapi saya mau kasih tahu, belum tentu semua orang suka dan senang di dalam sorga. Kalau tidak dari dunia ini dipersiapkan, maka mereka tidak akan bahagia berada di sorga. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Juga ada. Ya. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi ada batas waktunya. Kita lihat Yesaya 55 ayat 6 dan 7, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ini orang fasik, orang jahat meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi, pertanyaan ini atas dasar pelajaran tadi malam tentang 1000 tahun. Kalau sudah di pengadilan 1000 tahun, kemarin kita sudah bahas, di situ bukan lagi penghakiman untuk masuk surga. Di situlah penghakiman untuk menentukan berapa lama hukuman yang akan ditanggung. Penghakiman yang di sini sudah tidak ada lagi keselamatan, tetapi penghakiman sebelum kedatangan Yesus, di sana masih ada kesempatan ya. Jadi dengan baik. Matius 24 ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang
dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi, kalau Anak Manusia sudah datang, selesai sudah. Jadi sebelum Anak Manusia datang, ada masa penghakiman, di situ kita carilah Tuhan, kita bertobat. Kalau sudah Yesus datang, masuk masa 1000 tahun, ada penghakiman, itu bukan penghakiman untuk selamat atau tidak selamat. Itu penghakiman untuk menentukan lamanya orang jahat menerima hukumannya. Oke? Lalu kemudian pertanyaan kedua, apakah kalau kita bercanda pasti itu kan ada berbohongnya? Apakah tetap dicatat di sorga? Padahal kan kita cuma bercanda aja. Apakah tetap dicatat? Ini pertanyaan ini dari anak-anak remaja ini ya yang suka bercanda-bercanda ya. Matius 12 ayat 6 menjawabnya, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia. Nah, ini dia kata sia-sia yang diucapkan. Ini kata-kata yang suka bercanda, berbohong. Ya, bercanda pasti kan ada bohongnya. Itulah kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Akan dipertanggungjawabkan ya. Tetap akan dicatat. Oke, next. Apa itu Gog? Wahyu pasal 20 ayat 8. Saya baca dulu Wahyu pasal 20 ayat yang ke-8, dimulai ayat yang ke-7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini setelah masa 1000 tahun. Nama Gog dan Magog digunakan sebagai istilah kolektif untuk setiap musuh Tuhan dan umatnya yang setia. Karena mereka mau menyerang. Dalam Wahyu 12, puncaknya menggambarkan penghakiman terakhir dari Tuhan ketika setan yang di dalam Wahyu pasal 12 adalah musuh utama Tuhan dan semua sekutunya dihancurkannya. Jadi, Gog dan Magog dalam Wahyu 20 akan menyerang Yerusalem baru, dan Gog dan Magog yang disebut dalam Yehezkiel 38 ayat 3 dan 39 akan menyerang gunung Israel. Tetapi yang penting di sini bukan tempatnya, namun orang yang hidup di sana. Jadi Gog dan Magog kesimpulannya adalah musuh-musuh Tuhan, ya, yang mencoba untuk menyerang akan umat Tuhan sebelum mereka dibinasakan. Itulah Gog dan Magog. Oke, berikutnya, apakah Tuhan akan memaafkan manusia jika ia berbuat dosa, lalu berbuat dosa lagi? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini semua dosa kita, kalau kita minta untuk diampuni, dia akan ampuni. Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kapan ini? Ini adalah ketika Roh Kudus sudah ditarik. Setelah pintu kasihan tertutup. Jadi, sebelum pintu kasihan tertutup, 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita datang mengaku dosa kita, dia akan ampuni. Tetapi setelah pintu 11, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik, ya. Jadi tidak ada lagi di tengah-tengah itu. Benarkah Yesus akan datang kedua kalinya? Jika ya, kapan? Wahyu 20 ayat 20, jelas. Semua ini berfirman,
Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi janji Tuhan, aku datang segera. Jadi benarkah Yesus akan datang kedua kalinya? Ya, aku datang segera, kata Yesus. Kapan? Matius 24 ayat 6. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi kapankah Yesus akan datang? Hanya Bapa yang tahu. Loh, masa anak Yesus tidak tahu? Anak dalam kapasitas manusia dia tidak tahu. Tetapi anak dalam kapasitas sebagai Allah tentu dia tahu. Jadi tanda-tandanya yang diberikan kepada kita, itulah yang harus kita ikuti. Itulah pertanyaan kemarin malam dan jawaban yang bisa kami berikan. Dan sekarang mari kita masuk kepada judul untuk malam hari ini adalah mengenai sorga. Sorga adalah tempat yang dinanti-nantikan oleh semua manusia. Sorga adalah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, tempat tinggal umat-umat Allah. Suatu waktu nanti kita akan ada di sini. Untuk iman kita, malam ini mari kita lihat keterangan Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab tentang sorga yang kita nantikan ini. Ada beberapa fakta-fakta yang perlu kita terima, kita pahami dari dalam Alkitab. Fakta yang pertama, bahwa surga adalah tempat yang disediakan. Surga adalah tempat yang disediakan. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi lihat, surga adalah tempat yang disediakan. Allah menyediakannya. Dan kalau dia sudah sediakan, dia akan datang untuk menjemput kita, membawa umat tebusan, supaya di mana dia berada, di situ kamu berada. Inilah cita-cita daripada Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia mau di tempat yang dia sudah sediakan itu nanti. Dia di sana dan kita semua ada di sana. Amin. Kita rindu, kita semua yang hadir malam hari ini akan berada di tempat itu waktu Yesus datang yang kedua kali. Fakta yang kedua, surga adalah langit yang baru dan bumi yang baru, tempat Allah tinggal bersama umatnya. Mari kita lihat keterangannya tentang surga ini. Wahyu 21 ayat 1. Sangat jelas. Lalu aku melihat langit yang baru dan dunia yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Kemudian aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Luar biasa. Inilah gambaran kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allah ke dunia yang sudah diperbaharui. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi Allah pun akan tinggal bersama umat tebusan itu.
Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi ini adalah dunia yang baru, bukan dunia yang sekarang. Dunia yang sekarang sudah dibinasakan oleh api neraka, dibersih semua narkis dosa, dan kemudian setelah bersih, lalu Yerusalem yang baru, ibu kota dunia ini nanti turun dari sorga, ya, dan kemah Allah akan ada di sana. Kota itu katanya penuh dengan kemuliaan Allah, cahyanya seperti permata yang paling indah. Aduh, luar biasa. Kita belum pernah lihat permata yang paling. Berapa temboknya? Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Dan temboknya besar lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis kedua suku Israel. Dan jalan-jalan benih. Kita beli emas. Nanti ketika kerajaan hanya emas bercahaya luar biasa. Ya, ini adalah gambaran yang dibuat oleh Yohanes dari apa yang dia telah lihat. Ya, tetapi pada apa di gambar ini. Kota itu tidak memerlukan hari dan bulan mencarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi Allah sendiri adalah terang itu, ya. Ya, menerangi akan Yerusalem baru itu, dunia baru itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sumber kehidupan. Ini sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta jalan kota itu, yaitu di seberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan malam tidak ada lagi di sana. Wah, inilah gambaran tentang sorga itu. Fakta yang ketiga, surga adalah tempat yang menyenangkan karena tidak ada lagi kematian. Di dunia ini tangisan demi tangisan, air mata demi air mata, kesedihan demi kesedihan terjadi terus-menerus. Lihat itu di Facebook, ada sukacita, ada kelahiran, tapi banyak juga yang berduka oleh karena kematian. Jadi fakta yang ketiga, di sorga nanti tempat yang menyenangkan, tidak ada lagi kematian di sana. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wahyu 22 ayat 3. Tidak ada lagi laknat, ya. Dan ini dia ayat yang keempat. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut atau kematian tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau duka cita. Luar biasa, puji Tuhan. Di tempat yang dia sediakan nanti tidak akan ada lagi duka cita. Tidak ada lagi perkabungan. Ayat yang keempat itu, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di dunia ini kita mengalami duka cita, tangisan, kesedihan. Tapi nanti dalam kerajaan sorga, tempat yang Tuhan sediakan itu, tidak akan ada lagi tangisan. Fakta yang keempat, bahwa surga adalah tempat yang aman dan damai. Di dunia ini banyak rumah-rumah yang besar, ya. Lalu kemudian anjing-anjing, bulldog, helder, wah, ditaruh di pekarangannya. Sepertinya mereka aman
kalau dijaga oleh anjing-anjing yang galak ini. Surga tidak memerlukan anjing yang galak. Dan bumi yang baru. Dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Tidak akan timbul lagi dalam hati. Tidak akan lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Kita akan hidup dengan damai. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi demonstrasi-demonstrasi, tidak ada lagi yang menentang, melawan kepada Tuhan. Oleh karena kasih sudah menguasai semua umat tebusan. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Inilah gambaran Yesaya ya. Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Lihat, hewan-hewan ini pun berdamai. Serigala yang ditakuti, sekarang dia akan tinggal bersama dengan domba. Yang kelima, fakta yang kelima, surga tempat yang sehat, tidak ada yang sakit. Luar biasa, puji Tuhan. Tempat yang disediakan bagi kita, tempat yang sehat. Di dunia ini sudah penuh dengan virus, sudah penuh dengan sakit penyakit, beraneka ragam, macam-macam jenis penyakit yang kita tidak mengerti. Tubuh kita ini adalah sasarannya. Tubuh kita yang berdosa ini menjadi santapan empuk daripada virus-virus yang menghantam akan manusia, termasuk corona saat ini. Semua kita gentar, semua gaya hidup berubah, pola hidup, banyak kehidupan kita yang berubah oleh karena serangan corona ini. Di surga tempat yang sehat. Inilah tempat tinggal kita yang ideal. Jangan kita punya cita-cita mau tinggal di dunia ini lebih lama. Doa kita haruslah, Tuhan, datanglah segera. Karena kita mau masuk ke tempat yang sehat. Tempat di mana tidak ada lagi sakit penyakit. Kita lihat orang-orang yang menderita, ada dipasang infus, dipasang mesin, dipasang ini supaya bisa hidup ya. Sangat menderita. Tetapi di sorga tidak ada lagi sakit itu. Yesaya pasal 33 ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Aku sakit. Ini adalah kata-kata di dunia yang sering kita dengar. Orang mengeluh, aduh, aku sakit. Di mana dia? Dia sedang sakit. Tetapi di dalam kerajaan sorga tidak ada lagi yang berkata, aku sakit. Sebab pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelekan. Tidak akan ada lagi yang mengalami cacat kebutaan. Mereka akan disempurnakan ya saat masuk ke dalam sorga. Tidak ada lagi telinga orang-orang tuli. Sebab mereka telinganya akan dibukakan. Orang Manado bilang, sonda ada itu orang yang pongo, ya, yang tuli, tetapi semua akan menjadi normal. Waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti ya, Bapak Ibu ada keluarga yang lumpuh, beri harapan kepadanya supaya mereka semakin rindu berdoa untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sebab tidak ada lagi orang lumpuh di sana. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan sempurnakan. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Yesaya pasal 35 ayat yang ke-6. Tidak diperlukan lagi ahli bahasa untuk orang yang bisu, yang tuli, yang tidak bisa berbicara. Sebab Tuhan akan sempurnakan. Itu sebabnya kita berdoa, Tuhan datanglah segera. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal yang ideal lagi bagi kita. Di generasi di bawah kami, ya orang-orang tua di bawah kita, ini mereka sangat menderita. Umur akan semakin singkat, ya karena penyakit merajalela. Lihat banyak penderitaan. Orang akan bersorak-sorak waktu masuk dalam kerajaan sorga. Yang berikut, fakta berikut, surga adalah tempat yang nyaman.
Bagaimana nyamannya? Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ya, jadi padang gurun pun menjadi tempat yang menggembirakan. Mereka akan membangun rumah, mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun anggur dan memakan buahnya juga. Masing-masing membangun rumahnya, masing-masing menanam kebun anggurnya. Tidak ada pencuri lagi yang mau mengambil, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Jadi tidak ada lagi kuli, tidak ada lagi orang yang pekerjaannya adalah membangun rumah orang. Masing-masing membangun dan mendiaminya. Dan mereka tidak menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Jadi tidak ada lagi pelayan-pelayan hamba-hamba yang bekerja di kebun. Masing-masing melakukannya. Ya. Sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka sendiri. Kita akan menikmati. Kita tidak akan cemburu dengan orang yang lain. Kita tidak cemburu dengan milik orang lain seperti di dunia ini. Tetapi kita akan bersuka dengan apa yang kita lakukan. Fakta berikutnya. Surga adalah tempat kita berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Sabat. Besok malam tadi setelah matahari tenggelam adalah hari Sabat. Nanti hari Sabat kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yesaya pasal 66, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Seluruh umat manusia akan datang. Demikian firman. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Manusia akan sujud menyembah di hadapan sabat. Luar biasa sekali. Kita akan bersama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Zion dengan bersorak-sorai. Semua akan bersukacita. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Karena sukacita bersama dengan kita, maka kedukaan dan keluh kesah pergi jauh. Tidak akan ada lagi kedukaan dan keluh kesah. Kita semua dipanggil malam hari ini, ya, untuk masuk ke tempat itu. Surga, tempat yang indah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga, yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang nggak pernah kita lihat di dunia ini yang indah, menarik, lebih daripada itu Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Tidak bisa kita bayangkan sekarang. Bayangkan semua yang indah-indah sekarang, lebih daripada itu Dia akan berikan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kita telah diberitahukan oleh Roh tentang hal tersebut. Lalu surga adalah tempat tinggal bersama Allah. Fakta berikutnya, surga tempat tinggal bersama Allah. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janjinya kepada kita untuk memasuki tempat itu. Surga tempat untuk yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita tidak percaya, ini bukan tempat buat kita. Hanya mereka yang percaya.
Untuk itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak kami, surga tempat untuk yang percaya kepadanya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16. Ayat yang sangat biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar untuk kita. Dia akan berikan tempat itu kepada kita semua. Malam ini ketika kita akan beristirahat, kita berdoa, Tuhan, datanglah segera. Kalau ada yang menderita, ada yang susah oleh karena sakit penyakit, hiburkanlah satu dengan yang lain. Di surga, di tempat yang disediakan bagi kita, ya, adalah tempat yang penuh dengan damai dan sukacita. Berapa banyak yang mau pergi ke surga? Angkat tangannya, saya mau lihat. Oh, puji Tuhan. Semoga doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita akan ada di sana untuk selama-lamanya, tidak akan ada lagi penderitaan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pekabaran malam hari ini, Engkau ajari kami, Engkau ingatkan kami tentang sorga yang Tuhan sediakan bagi kami. Jika Engkau telah menyelesaikannya, Engkau akan kembali menjemput kami, membawa kami semua, anak-anak Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Bapa, datanglah segera. Dunia ini sudah semakin terpuruk. Dosa menyebabkan penyakit di sana-sini. Kami rindu pulang ke tanah air. Kami rindu Tuhan datang jemput kami untuk masuk dalam kerajaan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan-Mu malam ini sampai Maranatha. Tuhanlah yang memberkati menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak untuk perhatian kita sekalian. Satu minggu bahagian saya, mulai hari Minggu malam sudah selesai sampai malam hari ini. Karena minggu mendatang, nanti MC kita akan promosikan pimpinan kita dari SSD, ya, wakil ketua SSD yang akan memimpin pembelajaran Alkitab ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat, selamat beristirahat, dan besok kita beribadah. Kembali kepada MC. Terima kasih Pendeta Sony Sipayung atas pelajarannya hari ini dan juga pelajaran selama seri 1 minggu ini. Seperti yang tadi Pendeta Sipayung telah katakan, minggu depan kita masih akan ada seri pembelajaran Alkitab dimulai dari hari Minggu. Jadi besok kita nggak ada pertemuan. Kita akan kembali melanjutkan pertemuan ini di hari Minggu tanggal 25 Oktober di jam yang sama. Kita akan buka roomnya jam 6.45. Yang akan membawakan seri pada minggu depan adalah Pendeta Binvenido Mergal, Wakil Ketua SSD, dengan tema 1 minggu, God's Messages of Love, atau pesan kasih Tuhan, yang akan diterjemahkan oleh Pendeta Sutrisno Cakrapawira. Jadi untuk semuanya malam hari ini, saudara-saudara dan juga adik-adik, tetap untuk menghadiri, dan juga jangan lupa untuk mempromosikannya kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman, kepada siapapun yang kita rindu untuk bisa sama-sama belajar. Saya juga mewakili berterima kasih juga pada panitia dan juga peserta yang sudah mengikuti acara ini selama 1 minggu ini, dan juga kepada juru bahasa isyarat teman-teman dari JBI yang sudah menerjemahkan pelajaran kita ke dalam bahasa isyarat. Demikianlah seri kita pada 1 minggu ini. Semoga kita semua dapat mengerti, kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.